ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la khala wa la quwata illa billah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita sehingga sampai pada hari ini kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan tak kurang suatu apapun, dan kita hanya berharap semoga ibadah-ibadah yang kita lakukan benar-benar menjadi satu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam sholawat tak lupa kita pada sanjungan Nabi Agung Muhammad SAW, juga kepada para sahabatnya, keluarganya, dan para umatnya yang setia sampai di yaumul kiamah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini saya akan bicara tentang tawakal yang sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu ikhlas, apa itu sabar, dan sekarang tawakal. Tawakal adalah merupakan satu kalimat yang mudah diucapkan dan setiap orang juga mungkin sering mengucapkan, terutama orang-orang yang muslim, orang-orang yang beriman. Kita sering ketika mendapatkan masalah, maka kemudian ketika kita bertanya kepada seorang atau minta petunjuk atau minta nasihat, maka kemudian akan kita terima nasihatnya adalah ya sudah, tawakal saja. Apa itu tawakal? Tawakal itu adalah berserah diri. Berserah diri atau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan kepercayaan ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya, dan kemudian menanti dengan hati gembira, meyakini bahwa harapan yang telah kita lakukan pasti akan mendapatkan hasil karena kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang yang tawakal itu seperti halnya saya contohkan ketika kita mungkin menyerahkan sebuah pekerjaan yang kita sendiri tidak bisa barangkali, atau mungkin kurang bisa, lalu kita serahkan kepada ahlinya. Kita akan membuat sebuah pintu misalnya, dan kita serahkan kepada orang ahli buat pintu. Maka kemudian setelah kita pasrahkan kepada si ahli pintu, ya, kemudian kita memberikan upah atau ongkos yang diperlukan atau biaya yang dibutuhkan, lalu kita pun tenang. Dan kita meskipun belum mendapatkan hasilnya, tetapi kita sudah merasa gembira karena sang tukang pembuat jendela tadi sudah menyanggupinya, dan kemudian dia akan segera mengerjakannya. Ya. Jadi tawakal itu adalah merupakan harapan setelah kita berusaha sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita paham makna tawakal adalah hati tetap dalam keadaan gembira, dalam keadaan enjoy, ya, tidak panik dan lain sebagainya. Karena apa? Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebetulnya telah menyerahkan urusannya kepada yang maha tidak pernah ingkar janji. Innallaha la tukhliful mi'ad. Bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah melayani janji. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika seseorang
mendapatkan sebuah masalah. Yang masalah itu mungkin sudah diatasi, sudah dicoba untuk bagaimana keluar dari masalah tersebut. Tapi kadang-kadang masalah ini meskipun sudah kita atasi, tapi belum bisa mendapatkan hasil yang memuaskan, atau bahkan mungkin hasilnya belum kelihatan. Ya. Dan kemudian kita sudah berusaha begini begitu dan lain sebagainya, akhirnya menemukan jalan buntu. Dan ketika menemukan jalan buntu, maka kemudian kita pun menyerahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudahlah, kita pasrahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita punya keyakinan bahwa ketika kita sudah menyerahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya. Jadi sudah mencukupkan kepasrahan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencukupkan bahwa Allah lah yang akan menolong kita, maka hati akan menjadi gembira. Buah ketawakalan di dalam Al-Quran sering disebutkan. Ada beberapa hal yang perlu kita fahami, yang menjadikan hati kita menjadi gembira. Ya, karena Allah telah memberikan beritanya kepada kita semuanya. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan mahrajan, jalan keluar dari segala permasalahan. Yang kedua, orang yang bertawakal, maka kemudian dia akan mendapatkan rezeki tanpa diduga-duga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya orang-orang yang bertawakal, wa ma yattaqillaha min amri yusra. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita bahwa saja barang siapa yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mempermudah urusannya. Dan yang paling hebat lagi adalah bahwasanya ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Allah berfirman, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihim wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihim yu'dim lahu ajra. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menggantikan perbuatan-perbuatan buruk kita, kesalahan-kesalahan kita, dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa dahsyatnya ketika seseorang itu bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tawakal bagi orang-orang yang beriman ini adalah merupakan satu keharusan, suatu hal yang harus dimilikinya. Dia dikatakan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di dalam dirinya tidak ada ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan hanya orang-orang yang tidak bertawakal saja kemudian hati akan senantiasa menjadi gelisah. Tetapi ketika orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar tawakalnya, maka sesungguhnya dia adalah merupakan wali-wali Allah, di mana wala takhufu wala tahzanu, dia tidak lagi merasa takut dan dia juga tidak pernah bersedih hati. Inilah aplikasi ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kita telah memilikinya semuanya, maka insya Allah kita akan selalu menjadi orang yang senantiasa gembira, akan selalu tidak mudah berputus asa ketika menghadapi persoalan, sehingga bisa diselesaikan dengan baik. Kenapa? Karena dia bekerja sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau urusannya itu semuanya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.